Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kronologisnya anak Batak dan detik-detik si anak Batak dikerumuni massa atau kediamannya didatangi massa, dan apakah dia seorang penista atau seperti apa kronologisnya. Kita liput atau kita lihat dari channelnya Rudi Johana atau Sam Waters sebagai senior, dan bagaimana dia berkomunikasi dengan keluarganya dan pihak APPI seperti berikut ini. Jadi mari kita simak video. Let me do that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga melakukan penistaan agama kembali, akun Anak Batak Part 2 dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh Gapai dan DPW API Cabang Sumatera Utara. Apa itu Gapai? Gapai adalah gerakan anti penistaan agama Islam. Saya mendukung Gapai, saudara-saudariku yang ada di Gapai, dan saya mendukung DPW API yang ada di Sumatera Utara. Teman-teman semuanya, kenapa Anak Batak dilaporkan kembali? Kalau saya membaca sebuah artikel yang saya temukan, dia memaknai hadis sesuai hawa nafsunya, dia tidak menguasai dari hadis tersebut, dia tidak paham qauliyah dari perkataan Nabi, tidak paham fi'liyah dari perbuatan Nabi, terus tidak paham ahwaliyah keadaan Nabi saat itu. Sehingga dia membacakan hadis tersebut ke masyarakat dengan memakai asumsinya sendiri. Ya, memang orang di luar agama Islam itu tidak ada sanad keilmuannya tentang masalah hadis. Ya, tapi coba-coba untuk memelintir hadis. Ya, teman-teman semuanya kita tunggu saja proses lanjutan dari pihak kepolisian terhadap Anak Batak tersebut. Mari kita kawal kasusnya. Saya mendukung penuh Gapai dan mendukung penuh DPW API Sumatera Utara. Share video ini sebanyak-banyaknya. Kawan-kawan, bantu kawan-kawan telepon polisi kawan-kawan. Oke. Aku suruh hantar deh. Oke kawan-kawan, aku keluar aja ya. Keluar aja kawan. Oke. Mana si Daniel? Di kamar. Peluk bapak nak. Peluk bapak ya, bye-bye ya nak. Apa itu? Oke. Buka lo pintu. Mana? Bye bye mas. Dapat
Shalom kawan-kawan semua. Itulah kondisi saat ini. Rudi Sumamora sudah diamankan ke Polres terdekat. Ya kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Karena biasanya aku bilang mereka itu kan tujuannya memang biar si Rudi Sumamora ditangkap. Maka tekniknya adalah mereka rame-rame ke situ, polisi akan datang untuk mengamankan. Saya sudah duga itu. Makanya dari 2 hari kemarin saya telepon dia nggak ngangkat ya. Kan saya mau ingatkan, kau nggak usah live dulu. Tapi dia memang itulah pilihan hidup namanya. Nggak bisa kita atur-atur, nggak bisa kita larang-larang orang untuk memilih apa yang mau dia tuju sebagai bagian hidupnya. Ya sekarang dia sudah diamankan di Polres. Semoga dia sehat-sehat saja. Pertanyaannya, siapa yang mau mengurus dia? Aku sampai hari ini capek kawan, capek. Medan Duri itu 12 jam. Belum lagi kita difitnah ini dan itu, belum lagi kalau dia pergi ke Paulzang, aduh capek kawannya. Saya bukan tidak mau, pertama tempat saya jauh 12 jam. Yang kedua saya sudah sering mengingatkan dia, tapi orangnya memang sulit untuk diingatkan karena memang inilah pilihan hidupnya. Dan kemarin saya telepon ditolaknya terus, saya bingung. Bahkan saya sampai WA, ada apa dengan kau? Aku bilang kan, tidak dibalasnya sampai hari ini. Tapi pas tadi dia live, aku telepon, dia angkat. Dan aku bilang, tolong arahkan kameramu keluar, biar orang tahu bahwa betul ada orang itu. Nah, tapi dia live terus ya. Dan aku sudah menghubungi pihaknya Zuma. Saya berkata, apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa kita ini, sepertinya kita mau dihabisi semua ini pendebat ini ya. Dari sana melapor, dari sini melapor, akhirnya ketemu di tengah. Ya saling mau dihabisi lah. Padahal sudah saya katakan yang melaporkan pihaknya kalian Zuma itu bukan dari kami dalam artian pendebat, tetapi ada orang misalnya si mental itu ya, baru si pengacara itu saya bilang, tolong kamu cari dia, minta supaya dicabut laporan untuk Sinora. Aku bilang aku nggak bisa mencabut, nggak bisa aku Zuma, aku bilang, karena yang melapor pengacara kalau orang-orang biasa masih bisa ku katakan sesuatu dia terpengaruh, tapi kalau pengacara nggak bisa aku bilang, karena mereka ini pengacara kan tahu hukum kawan, mana bisa aku intervensi orang itu, aku bilang. Kenapa tidak bisa aku intervensi? Pertama orang itu udah biasa diancam kok, mereka nggak takut ya. Jadi aku bilang sama si Zuma, saya nggak tahu bagaimana beliau datang dari Jakarta jauh-jauh untuk ke Medan melaporkan kalian semua, aku bilang. Si Zuma juga dilaporkan kawan, kan ada video TikToknya ya. Coba aku tunjukkan sama kalian ya. Ini video TikToknya si Zuma dilapor ke Polda Utara juga. Jadi kalau si Zuma yang dilaporkan itu yang membuatnya jadi runyam kawan. Kalau masih kroco-kroconya ya saya pikir nggak masalah ya, karena memang itulah apanya. Nah ini dia kawan ya, sebentar. Apakah si Rudi anak Batak akan ditangkap? Belum tentu kawan. Kenapa belum tentu? Sudahlah kami yang tahu bagaimana kelemahan daripada sekarang kasus ini. Tapi ya sudahlah, karena tekanan massa dia memang wajib ditahan, diamankan. Mengenai 2 alat bukti itu yang paling susah. Ini dia, Bapak ini yang melaporkannya. Maaf Bapak Ibu Polda Sumut, mau tidak mau kita harus kembali ke SPKT buat laporan ke Zuma, jonggolnya si Ento, Nora dan lain-lain. Trims juga Bapak Ibu yang sudah masuk ke WA aku, memberikan 15 video semua tindakan si Zuma yang diduga sudah sangat lama menista yang bukan agamanya di Sumut ini, selesai kalian katanya ya. Jadi di sini
Bapak pengacara PD sekali bahwa bisa menyelesaikan mereka semua. Kita iklan sebentar ya, aku mau minum. Sabar, sabar. Nah kawan-kawan, saya sudah katakan mereka ini sebenarnya sudah stres, sudah pening. Peningnya gimana? Segala cara mereka lakukan bagaimana untuk mendiskreditkan Kristen. Memaki Yesus, buah pelir, segala macam. Tapi apakah mempan? Tidak mempan. Kenapa tidak mempan? Bahkan orang Kristen santai saja. Pendebat tidak ada melaporkannya. Yang pertama melaporkan itu adalah APII atas Ki Ahmad. Kita orang Kristen tidak ada melaporkan mereka kawan. Ya, perlu kalian perhatikan tingkat pendebat ya. Kalau tingkat orang luar kan kita nggak pikirkan, memang itu hak orang. Nah, sekarang bagaimana saya caranya membujuk layak kita ini agar mencabut laporannya? Tak mungkin kan? Makanya saya bilang nggak akan mungkin. Nah, kalau saya bilang saya sudah pasrah sama si Juma, sudah siap. Apapun yang terjadi saya siap menghadapi secara hukum. Tapi perlu kalian perhatikan, saya sudah siapkan semua bahan-bahan saya. Apabila nanti saya juga dilaporkan atau ditangkap, saya sudah siap. Ya. Saya bawa video mereka untuk dihadirkan di persidangan nanti kawan. Biar heboh, biar asik kawan ya. Tolong Zuma dihadirkan persidangan. Nanda, Unirifa, Nanda rendah kawan ya. Bagiku Nanda itu orang baik. Tapi kalau si Zuma, Unirifa kan memang hujatannya keras sekali. Si Nora, baru siapa Hesti. Saya minta itu nanti itu dihadirkan sebagai saksi untuk membuktikan surah Al-An'am 108. Ya, saya itu aja pembuktiannya di situ. Tolong buka surah 108. Saya melakukan ini karena mereka dulu menghujatkan begitu. Makanya saya hadirkan nanti mereka semua. Ini hujatan mereka. Kalau saya dipanggil atau diperiksa ya. Wah ini Rudi Simamora ini. Sebentar kawan, aku matikan dulu ya. Polisi berjemput si Rudi itu. Oh, dang pola biai. Diamankan itu biar ibaratnya biar dia aman, tidak diamuk massa. Tadi memang banyak massa di luar itu toh? Banyak kali toh. Rame kali tadi. Iyalah. Enggak apa-apa, sabar ya toh. Itu hanya diamankan. Nanti setelah diamankan dilihatlah kasusnya. Ya bersabarlah itu dulu ya. Toh, aku mau nanya, toh. Itu nanti dia di sana nggak diganggu itu toh? Enggak lah, orang sudah di tangan polisi. Kalau ada yang mengganggu, enggak mungkin lah hukum itu. Kecuali masih di masa ya. Kalau di tangan polisi, kalau diganggu berarti polisinya kan enggak becus itu. Udahlah, aman itu. Toh, bisanya itu bantu aku. Nggak perlu itu bantuan pengacara itu. Ya kan belum dia belum tahu kita. Dia kan harusnya diperiksa dulu, nggak boleh sembarangan. Tapi memang kasusnya dulu barbar. Dan di Polres itu nggak ada itu unit cybernya. Jadi nggak boleh itu. Kemarin tuh mereka tuh melanggar aturan itu yang di Poltabes itu. Dan wilayah kerjanya kan dia ditangkap di Delhi. Sementara wilayah kerja Poltabes nggak sampai ke sana. Itu sudah menyalahi aturan. Yang kedua di Poltabes itu pun bukannya ada unit cyber kan. Reskrim Sus, reskrim umumnya ada. Jadi sabar lah itu ya. Tapi memang kalau kita minoritas ya gitulah. Barbar pun barbar lah, enggak masalah. Yang penting orang itu senang. Tapi percayalah, menurutku baik-baik saja semua ya. Iya toh ya. Oke ya. Nanti kalau ada apa-apa telepon aku. Yo, oke. Kawan-kawan itu dari istri Rudi Simamora ya. Kadang aku ini serba salah kawannya. Aku mau mendamaikan kedua belah pihak. Ku hubungi si Zuma, nanti dibilang aku pengkhianat. Kan ngeri kawan. Ya. Karena tujuanku sebagai aku senior mereka. Zuma itu masih adik-adikku itu semua kawan. Aduh, sudahlah.
Orang ini semua masih adik-adikku. Makanya aku menyesal kawan. Tahun 2019 ku buka debat lintas agama muka ketemu muka. Besok ku buatlah video minta maaf ya. Karena aku yang pertama memulai itu ya live ya. Kenapa aku lakukan itu? Ya karena kami sebagai orang-orang yang mewartakan agama masing-masing, maksudku biar jangan liar, sudahlah. Kita diskusi secara santun. Tapi mereka kan tidak mau santun kawan. Ini yang kusesalkan. Jangan dibilang pihak Kristen memulai, tidak ada itu. Ya, mereka ini selalu membuat-buat seperti itu ya. Kita bicara tentang kekristenan, mereka merasa ini yang sangat berbahaya kawan. Nah, sekarang jujur, kalau saya mau membantu si Rudi Simamora bukan tidak mau kawan. Tapi kondisi saya lagi terpuruk ya. Gaji YouTube-nya aja $300. Bangun gereja belum selesai. Ku prioritaskanlah satu-satu dulu. Dia dulu cukuplah tahun lalu selama setahun 9 bulan ya akan pembebasan bersyarat. Aku kawal terus dia kawan. Tidak sedetik pun ku tinggalkan si Rudi Simamora itu. Bahkan biaya dia makan di penjara, uang durung-durungnya. Durung-durung itu kolekte, ku kirim kawan. Cuman kenyataannya oleh Paul Zhang aku difitnah, tidak mengurus Rudi Simamora, videonya masih ada. Padahal Paul Zhang datang ke situ hanya apa? Mau membuat konten, disuruhnya anggotanya. Terus hanya dikasih uang berapa waktu? 1 juta atau berapa ya? Atau 800, 1.800, tak tahu saya. Setelah itu fitnahnya kepada saya terlalu besar. Tapi ya puji Tuhan, organisasinya itu sudah ditendangnya. Ya dia juga yang membuat, dia juga yang menendang ya kawan. Makanya saya berharap saya mau jadi pengacara tujuannya gitu. Kalau ada kasus begini aku langsung pesan tiket malam atau langsung naik mobil berangkat pagi sampai langsung ke polisi. Tapi kalau sekarang nggak bisa kawannya. Karena memang aku bukan pengacara. Kalau aku pengacara kian nggak takut aku kawan, udahlah. Berangkat langsung malam ini sampai besok pagi. Langsung ke mana kepolisian itu langsung bicara dan segala macamnya. Ya kita kawal, tapi kalau sekarang aku nggak bisa ya. Ya, jadi begitulah kawan-kawannya kegentingan yang terjadi hari ini kita saksikan. Makanya aku bilang mereka ini kelompok cengeng tapi sok-sokan ya. Bentar ya. Makanya terkadang kuingatkan. Setiap aku berdebat selalu kuingatkan, tolong jangan gunakan diksi ya. Diksi-diksi yang bisa memancing emosi. Tapi orang ini kan tidak mau. Apalagi memang dibumbui dengan sedikit banyaknya mengenai hadiah. Hadiah apa? Hadiah uang. Ini yang membuat pendebat-pendebat muda ini, mereka tidak memikirkan lagi keselamatan mereka, bantai terus. Ya. Nyerocos, suka-suka hatinya aja ya. Nah, ini yang berbahaya kawan. Saya sudah ingatkan terus-terusan. Saya besok mau minta maaf. Saya lah yang mencetuskan dulu debat lintas agama. Live dulu di Skype. Baru masuk ke StreamYard. Baru masuk ke Zoom. Dan baru masuk ke TikTok. Tujuan saya dulu membuat itu agar ada wadah. Kita nggak usah menghujat-hujat di Facebook. Tapi bertanggung jawab. Kalau di Facebook kan nggak bertanggung jawab. Nggak tahu siapa hantu belaunya di situ. Kalau di YouTube ini saya dulu kan buka muka. Coba kalian lihat video-video lama. Kecuali si Zuma waktu itu tidak buka muka karena permintaan dia. Saya izinkan. Nandar tampak wajah. Yang lain-lain juga tampak wajah. Karena saya mau ngajak mereka ini orangnya bertanggung jawab. Tapi yang terjadi belakangan ini. Semua saling hujat. Saya mau melarang nggak bisa lagi kawan. Kalau dulu suara saya didengar. Saya diundang misalnya sama Graham Walaf. Ada yang masuk, suruh diam itu. Kalau nggak keluarkan gue bilang. Saya dulu dengar, sekarang enggak. Karena semua masing-masing sudah punya kelebihan, sudah punya, ya begitulah. Dan semua sudah punya penghasilan masing-masing. Dan mereka sebenarnya mau niru saya waktu itu, maka mereka berlomba-lomba. Akhirnya bisa ditiru Zuma. Dan ya hanya dengan satu cara mereka menghujat. Baru mereka populer dan mereka bisa ini. Nah saya tanya Zuma, Zoom. Ini apa penyebabnya? Dia bilang gara-gara Sinora dilaporkan. Saya bilang tidak. Gara-gara Ratu Entok dilaporkan. Setelah Ratu Entok dilaporkan, ini kan kayak bola salju gelindingnya. Ternyata
Yang melapor ini melihat banyak juga penghujat. Dan kan dibilang tadi dikirimi video-video. Dikirimi video-video, akhirnya dia berpikir, sikat orang ini semua. Nah, dari pihak Zuma nggak terima. Tapi kenapa nggak pengacara Muslim yang melaporkan, kan begitu kira-kira. Tapi justru API iya. Disikatnya juga semua. Jadi ku bilang, ada orang yang senang Zoom dengan kita ini. Mereka bukan dari golongan kita, mereka di luar kita. Tidak perlu mereka capek untuk membasmi kita semua. Dengan cara ini kita saling melapor dan saling basmi-membasmi. Semuanya nanti masuk penjara kawan. Kan ngeri ya. Maka dari ku bilang oke, kita gencatan senjata lah Zoom bilang. Tolong kau hubungi pengacara itu. Suruhlah cabut laporan itu. Aku nanti akan suruh orang mencari tahu siapa yang melaporkan Rudi Sumamora. Cabut nanti laporannya juga. Aku bilang aku nggak bisa. Karena yang melaporkan itu pengacara, bukan hanya si Margaret termehek-mehek itu. Ya. Udah kutunjukkan, ini loh video kau sudah ada ini di tangan orang itu, aku bilang. Ini kan apa namanya ini? Ini terbuka bukan tertutup ya. Ini. Kan sudah ada di sini ya. Si Nora sudah dipersiapkan semua untuk jambarmu. Jangan kau pikir kami pelapor dengan penyidik diam tiap hari. Mengumpulkan bukti-bukti biar paten. Sekarang Maha Guru pun si Zuma harus berani tampil. Bukan pendamping tapi terlapor. Ini bertambah runyam kawan. Bertambah runyam. Jadi bagaimana lagi saya bersikap? Saya nggak tahu harus bagaimana ya. Tapi besok saya akan buat video minta maaf. Baik di Reel, di TikTok maupun di YouTube ini. Ya, kenapa harus saya katakan itu? Saya menyesal. Dulu saya berpikir bahwa kami harus punya wadah yang sportif, yang tidak menghujat, yang dan ini dan itu ya. Saya juga merasa terkadang juga terpancing karena adik-adik ini mereka tidak pandai berdiskusi kawan. Maunya emosi di depan. Sehingga saya juga kadang terpancing, hanya saja saya masih membatasi diri, tidak mau kayak mereka menghujat begini, tapi saya ya meredamlah untuk diri saya sendiri. Saya masih ingat sekali kawan, saya putarkan dulu video pertama kami debat ya. Jadi jangan ada yang bilang, mana kau pertama yang buat, saya pertama dulu kawan. Dulu lewat Skype. Sinamdar itulah produk pertama saya dengan Zulkifli. Nah, ini tahun berapa ya? 2020 antar ya. Aduh. Beginilah akhirnya. Rudi Sumamora sebenarnya sudah kuingatkan kawan. Sudahlah, babimu itu aja pelihara yang bernama Zuma, bernama Ripa. Kan dibuat-buatnya nama babinya semua kawan. Ada itu. Coba kalian lihat ya. Nah ini. Kalau dulu saya sih sebenarnya monolog. Tapi lama-kelamaan saya membahas. Misalnya ada orang menghina Kristen. Saya bahas itu kawan. Sorry, suara tadi nggak ada ya. Jadi saya bicara tadi nggak ada suara ya. Perangkat ini memang kurang ajar. Ya, dulu saya pencetus debat-debat ini kawan ya. Dan inilah apanya ya. Sebentar, aku bukakan dulu. Ini sang debater. Inilah pertama kali saya membuka perdebatan itu. Tujuannya baik agar kami punya wadah ya. Dan agar kami bisa berdiskusi tidak ribut-ribut. Nah ini pertama sekali nih kawan ya. Pertama sekali dulu yang saya hadapi ini orang dari Malaysia, saintis ini melalui Skype ya. Ini berarti 4 tahun yang lalu saya mulai ya. Baru muncullah Sinandar dulu. Ini Sinandar ya. Nandar, baru ini bapak ini tak siapa, salah satunya si Pak Dani. Ada Pak Dani. Baru muncullah ini Nandar, baru muncullah Kifli. Kifli di sini 4 tahun yang lalu ya. Nah ini Kifli, kami berdiskusi melalui Skype. Ini dulu masih melalui Skype ya kawan-kawan ya. Jadi itulah kawan kisah perjalanan dunia debat ya. Tapi sekarang kita harus pasrah ya kawan-kawan pendebat. Saya percaya saya pun akan dilaporkan. Semua akan saling melapor ini ya. Kalau mereka melaporkan saya sudah siap. Nanti di pengadilan saya buat ruang debat aja. Kenapa?
tolong saya jangan dikriminalisasi. Ya. Kalau saya memiliki kebenaran, tolong saya dibebaskan. Kalau tidak, nggak usah diproses, nggak usah persidangan, langsung masuk sel. Ngapain kita bersandiwara lagi kawan ya? Nah, jadi untuk itulah kawan-kawan, saya juga sudah mengambil video Aristo bertemu sama bapak itu, bapak yang kemarin pengacara kondang itu juga, yang mengatakan orang diskusi tidak bisa dipidana. Saya akan bawa itu, ini loh pernyataannya. Dan pernyataan Zulkifli yang mengatakan bahwa orang Kristen wajib menghujat Allah SWT. Itu akan saya bawa nanti kawan. Itu akan saya bawa. Ya, saya sudah siapkan semua. Jadi kawan-kawan Kristen yang lain, Pak Bom, pokoknya yang nampak wajah, siapkan kalian juga amunisi kalian. Jangan takut. Di persidangan kita buka surah Al-An'am 108 itu. Itulah dasar kenapa semuanya terjadi hujat-menghujat. Ketika saya dulu berdiskusi sama Sinandar, boleh kalian lihat videonya. Kami tidak ada menghujat tuh. Kami semua santai, baik-baik saja. Tapi setelah kesini, maka semua orang saling menghujat. Ini enggak mengerti saya kenapa saling menghujat ya. Oke lah kawan-kawan, hari sudah malam. Kita telah menyimak dari video berikut bagaimana suasana dunia apologet yang terjadi saat ini di Indonesia. Bagaimana pihak UCPA atau UCPI dan APPI buntut dari semua pelaporan dari Nora dan Gatwa Edtov berimbas kepada yang lain. Ujung-ujungnya melapor dan apapun resikonya, memang seperti itulah tentunya apologet. Dan harapan kita, khususnya saya sebagai apologet, pendengar apologet, menghimbau untuk Kristen, karena memang kita berdasarkan bukti dan dalil dan kerendahan kita untuk menahan diri agar jangan memperkeruh suasana di dalam memposting atau menyebarkan informasi yang seolah-olah memprovokasi. Biarlah semuanya proses hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana terjadinya semua ini dan akhirnya seperti apa, kita serahkan saja ke pihak kepolisian. Demikian yang bisa kita sajikan. Terima kasih.